Allah ada beberapa poin ringkas. Pertama, sebagai umat Islam indak samparono ketaatan awak ke Allah, kecintaan awak ke Allah, kalau awak indak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat mutlak. Kalau niyo taat pada Allah, niyo dakik jo Allah, niyo ikut jalan Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Ada disampaikan Nabi, ada diberitakan dari Nabi, ikuti itu. Sebab Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjalihkan agama Allah ke manusia. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kalau ada orang mengecew, ambo yo beriman ke Allah tapi tak dia ikut Nabi Muhammad, batu boleh aku dan sah iman dia. Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukum Allah, di situ maka sayang Allah ke kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi tidak bisa kalau ada orang mengatakan awak bagamu ko versi awak salah. Nah jadi awak lebih beriman ke Allah, apa agama ko pandai awak salah. Lebih mulia boleh itu Ibu. Harus mengikuti Nabi. Ada disampaikan Nabi, ada ditagah Nabi, kerajukan. Yang disampaikan Nabi, tinggalkan yang ditagah Nabi. Kedua, bahwa Nabi itu posisinya sebagai contoh. Jadi kalau niyo tahu baca agama dari lo, contoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Kedua, maka mencontoh Nabi disuruh oleh Allah. Poin ketiga. Jadi ada dua poin, sikit-sikit saja. Pertama, indak sah awak beragama kalau awak indak mengikuti Nabi. Dan kedua, Nabi itu contoh, maka harus dicontoh Nabi itu, perintah Allah. Dan ketiga, awak mengikuti Nabi, awak mencontoh Nabi kalau awak indak tahu ya Nabi. Bisa. Laika bisa awak mengikuti Nabi, mencontoh Nabi kalau awak tak kenal dirinya. Bisa. Bisa. Baca rohnya Bu. Baca rohnya Bu. Ibu mengikuti orang yang tak kenal. Ibu mencontoh orang yang tak dikenal. Bisa. Kalau awak ikut orang sama ibu ni ikut orang misalnya, ibu nak kenal je orang, tak mungkin. Ibu ni mencontoh itu yang buruk, ibu nak kenal je itu yang buruk, tak tahu, tak mungkin. Kan tidak. Kau contoh sederhana saja, apalagi Nabi. Awak disuruh mengikuti Nabi Muhammad, awak disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Tapi nana awak tak kenal juga nama Muhammad, lega mungkin. Maka poin ketiga, kalau memang niyo mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad,
maka kenalilah Muhammad sallallahu alaihi kenalilah itu. Maka wajib bagi setiap muslim hukumnya mengenal Nabi Muhammad, tahu awak dia beliau. Di sisi lain, ketika awak lah kenal jo seseorang, maka taraso lagi ada wajib. Ya betul. Makanya kan muncul istilah di kampung awak, tak kenal maka tak sayang. Bila awak kamaraso daki, kamaraso sayang, kalau awak lah kenal, ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional. Barang banyak ini Bapak Ibu antara murid dan guru tak ada ikatan emosional kan. Tak terasul lagi, kadang guru lewat tak tersampur, kadang murid lewat tak tersampur di guru. Tak terasul kedekatan emosional dia tak saling kenal. Tak kenal ini oleh tu, tak tahu ini oleh tu. Bu, oh bu, para banyak buya-buya datang mengaji ke sini. Dari sebanyak itu barang tak kenal. Barang lain tak kenal malah sudah ke awak dia. Sadonyo. Tak, bagai tak. Sebab nak tak kenal dia awak sudah ke awak rasul dia yang awak kenal. Yang awak tahu awak namanya, tahu awak bantuannya, tahu awak rumahnya. Maka kenal dah ke awak. Tak kenal awak. Tinggal tak. Boleh datang sekali-sekali. Lupa aja. Tak tahu aja dia awak tak kenal. Amudi tulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika awak lah mengenal Nabi Muhammad, suatu kedekatan dalam hati awak Nabi. Awak tu sayang ke Nabi. Dan di sisi lain, kalau lelaki lah sayang ada disuruh oleh Nabi, nama akan jual. Tambah semangat awaknya. Dewa sayang Nabi. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Orang kalau lah sayang patuh dengan disayangi. Itulah hukum mutlak. Kalau sama sayang apa ibu suami ibu. Kalau sama sayang, ibu suruh ada berhenti merokok berhenti kan. Rupanya dah Ustaz. Wanita ni berhenti merokok, sama rokoknya baru tak berhenti lah dia sayang ni merokok pada ibu. Itu hukum. Orang kalau lah sayang menurut ke orang dan bisa. Amal kau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kau urutan pertama tak samparono iman awak kalau awak tak mengikuti Nabi. Awak disuruh mengikuti Nabi. Dan kedua, Nabi itu contoh dan awak disuruh mencontoh Nabi. Dan ketiga, tak mungkin bisa awak mengikuti mencontoh kalau awak tak kenal. Maka wajib kenal Nabi. Nak sampai kalau awak lah kenal, taraso kedekatan, taraso sayang, patuh awak ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya kini apa? Masalahnya kini. Satu, awak indah hidup di zaman Nabi dan nampak wak liau tu dan hidup wak dinyo. Ya betul. Berajalah awak di zaman Nabi 1400 tahun yang jauh. 1000 tahun. Antara zaman wak di zaman itu persoalan. Kalau tak hidup wak di Nabi, tak nampak di wak Nabi, itu baca awak akan mengenal Nabi. Baca awak kan tahu je Nabi. Tentu satu-satunya cara batanyo kaurang dan basobok je Nabi. Itu ya lain.
Wah, kalau dia kenal orang tu tak boleh dah meninggal. Kasihan awak tanya. Kahli warisnya, jadi mak peninggalannya, di mana dulu tinggalnya. Kini orang-orang telah mencari Nabi. Tak boleh dong. Sahabat-sahabat nama mereka. Lebarannya banyak awaknya mereka. Tu kasih awak katanya, tu kau orang dan lah batanyo ke sahabat. Itu urutannya. Itu. Awak ni kenal je Nabi, tanya Nabi tu, cari Nabi tu. Orang punya awak tak duit je Nabi tu. Tu kasih awak tanya, kau orang dan duit je Nabi. Orang dan duit je Nabi, kau lah tak tahu boleh tak? Kasih awak tanya, kau orang dan pernah bertanya ke mereka yang duit je Nabi. Tu tanya. Anak bertanya, kau lah tak tahu boleh tak? Tu kasih awak tanya, kau orang dan setelah mereka sampai ke zaman awak bertanya awak ke ulama-ulama yang berguru ke guru dan gurunya ke berguru sampai di ke bersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Zaman Nabi yang digital ya. Kalau nak nama rekam video kat Twitter, kalau nak merekam suara, kalau zaman ini kalau digital, indah nama semuanya orang ini bisa cek videonya, bisa dengar suara. Kini zaman Nabi kan dah amaku memang satu-satunya cara untuk mengenal Nabi Muhammad, batanyo kau orang nan tahu nan lah batanyo loinyo kau orang nan lebih tahu. Itu jalur riwayat istilah. Yang menjadi tambahan persoalan nan bertanya kepada nan jarang ini. Istilah lain bertanya kepada baraja. Baraja tentang Nabi pula jarang kini. Baraja tentang Nabi. Tambah ibu itu ketika tahu fakta di sekolah saja, di pondok pesantren saja, dan itu membahas Nabi. Ada beberapa pondok pesantren datang itu ke situ, kita cari kurikulumnya, indah ada membahas tentang Nabi Muhammad. Baraja fikih lain, baraja tafsir lain, baraja hadis lain, baraja tauhid ado, baraja tasawuf lain. Tapi mana pelajaran kisah Nabi Muhammad, hidup Nabi Muhammad ada. Itu di bangku sekolah. Apa lagi orang hendak sekolah? Bila ke baraja tentang Nabi Muhammad lah. Satu-satunya harapan atas isu ya pengajian-pengajian modern. Kau dapat membahas sejarah Nabi Muhammad supaya umat dakik Nabi Muhammad. Tapi sayangnya di pengajian pun lah jarang membahas Nabi gini. Itu di pengajian pun lagu yang pengajian musaji lah jarang membahas Nabi. Kaji gini lah tinggi-tinggi banyak musaji nampak ada. Masalah ekonomi lah, politik dibahas. Boleh bahas yang lain itu, cuma tentang Nabi yang dilupakan. Seminggu dari seminggu terakhir seminggu ke petang sampai kini lihat membahas tentang Nabi Muhammad. Lihat belajar tentang Nabi Muhammad. Bawa ke kenal di beliau, bawa ke tahu di beliau. Awalnya jarang belajar tentang beliau. Aku fakta. Aku baca mulai. Awak disuruh mengikut beliau, disuruh contoh beliau. Tak mungkin kalau tak kenal. Kalau tak kenal tambah sayang, tambah patuh. Apa cara awak mengenal? Belajar tentang beliau. Itu caranya lah. Karena belajar itu mana ada
do kini. Kau fakta. Maka berijtihadlah. Arti ijtihad, berusahalah para ulama mencuba berbagai cara ba'acarono supaya umatku tetap tahu, tetap kenal jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca pun dibuat dari cariakan. Pertama dicuba menentukan tema pengajian. Itu cara pertama. Pengajian dalam berlangsung melanjutkan, tapi ambil ciri temanya, tentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama temanya boleh kok sirah nabawiyah, kok kajian Nabi Muhammad, terserah. Dibuat cari tema. Cuma ada dulu kendala ibu. Kendala pengajian kadang sekali sebulan, sekali 3 bulan. Tapi ini bulan keempat ada lupa selai. Tapi ini bulan keempat ada hilang selai. Adi usahakan ada sebagian yang lain membuatnya setiap minggu. Kui sekali sebulan mungkin kau nak dapat, adik sekali seminggu boleh. Cuma ada dulu masalah nama dia. Kadang guru nak tiba. Atau jamaah nak tiba. Lebih baik setiap minggu kini tiba besok tidak. Nak pertemuan selanjutnya lain. Pertemuan selanjutnya tidak. Nak cakap dua yang batang dua saja lah. Dah, kaji itu lebih. Atau ijtihadlah para ulama. Manusia kau kan suku mandanga syair, suku mandanga dendang, mandanga yang irama-irama kan suku awak lagu-lagu irama. Amako dimasukkanlah sejarah Nabi ke dalam lagu-lagu itu. Kedua kasidah tentang Nabi Muhammad, kedua nyanyi-nyanyi tentang Nabi Muhammad, sejarah lahirnya, hidupnya, pujian untuknya. Tapi tidak sadonya dalam agama. Itu masalahnya. Bapak mau jalihkan model kepada Bapak Ibu supaya paham awak dua persoalannya. Ijtihad ulama dibuat pengajian setiap bulan. Kendalanya, tapi ini belum bisa lupa. Ada sebagian membuat tiap minggu. Kadang ustaz nak tiba, kadang awak nak datang, kadang datang mana tak kandung, lepas meraja. Kadang-kadang ini masalah tu. Sesudah tu dibuatkan ke lagu indah satu awak. Lupa nama-nama lagu-lagu tu. Tu baca mulai. Baca mulai. Dicari oleh sebagian ulama. Tanya tu dalam sepanjang tahun ada beberapa hari yang mana dalam hari itu kebetulan terjadi peristiwa besar dalam hidup Nabi Muhammad. Jadi sepanjang tahun dalam kalender, hari itu kau terjadi dalam hidup Nabi. Kalau kau terjadi dalam hidup Nabi, kalau aku peristiwanya, amaku berijtihadlah para ulama. Diambil hari bersejarah itu, dijadikan momentum, dikumpulkan umat, kemudian dikanakan ke umat ko peristiwanya mudiko Nabi gitu tu. Delai sesekali kemudian ada momen, maka biasanya sumangai orang tiba rami acara itu.
Dia sekali itu momentum pula, momentum bersejarah. Amaku model contohnya dan sederhana. 7 Agustus dibuat tanggal merah, dibuat acara. Itu 7 Agustus bu. Apa sejarahnya Dewa? Kemerdekaan. Maka dimanfaatkan momentum 7 Agustus proklamasi kemerdekaan itu untuk mengingatkan orang-orang Indonesia awak merdeka. Di tanggal dahulu Soekarno Hatta memajukan proklamasi sehingga tak kena lewat sejarah dia mantun bu. Amaku itu lo prinsipnya dicari hari-hari bersejarah Pak di negeri Nabi, kemudian dikumpulkan umat lalu dikarenakan ke umatku dan tajadiha. Contoh mode kini bulan Rabiul Awal. Ada terjadi di bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad. Maka dibuat acara dikumpulkan umat pasca harinya, momennya, bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi. Dikarenakan umat modeku sejarahnya, kok kejadiannya. Sehingga indahnya panuh tapi umat pengetahuan tentang Nabi sekurang-kurangnya tahu juga peristiwa besar dalam hidup Nabi. Indah tak tunggui dialah taire. Tulis diharapkan pengajian sekali sebulan, tapi kini lupa wiswa. Diharapkan pengajian tiap minggu, kadang guru dah tiba, kadang awak dah tiba, kadang awak tiba mengantuk, kadang awak pembosan. Dibuat lagu, dah satu awak dah mendengar lagu, itu baca orang, baca orang. Kok usaha para ulama supaya mengingatkan umat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasarahlah namanya kok tabligh akbar lah namanya, kok kajian rutin, kok kajian istimewa namanya, kok ceramah spesial namanya, kok seminar kelahiran Nabi namanya. Tasarah dibuat acara kok apapun namanya, isinya mengingatkan umat jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari zaman ini dahulu acara-acara yang dibuat berdasarkan momen bersejarah Nabi Muhammad dinamakan sesuai sejarah. Misalnya bulan Rabiul Awal sejarahnya adalah lahirnya Nabi, maka acaranya disebut Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Tiba bulan Rajab, ada terjadi di bulan Rajab Isra Mi'raj, maka disebut memperingati Isra Mi'raj. Tiba bulan Muharram, awal tahun baru Hijriah, mengenang hijrah Nabi, maka disebut peringatan hijrah Nabi atau peringatan awal tahun Hijriah. Dan itulah berlangsung lama. Dan itu Bapak Ibu bukan perayaan. Itu beda. Kalau perayaan dua rayu awal, Idul Fitri, Idul Adha. Tu nama kerajukan tu ada di kerajukan buya-buya awak tu ada ijtihad ulama tu peringatan. Itu jadi bahasa orang. Peringatan, dari mana akar kata peringatan kok asal? Ingat. Apa makna peringatan? Mengingatkan orang, mengingatkan diri tentang yang sedang diperingati. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi, memperingatkan diri awak, mengingatkan kawan
tentang lahirnya lah yang kedua dewa kini kau ya kini ada orang cik no acara maulid Nabi peringatan maulid Nabi kau tak boleh ada bid'ah sebab Nabi tak mengarajukannya. Pertama kita jawab pertama sadu nanda dikarajukan Nabi itu iyo bid'ah iyo tapi bid'ah itu tidak langsung haram dulu. Bid'ah itu nyata bagi bid'ah itu tidak hukum dah. Hukum dalam Islam itu mah wajib hukum dah, sunnah hukum dah, makruh, mubah, haram hukum. Ada hukum dalam Islam bid'ah? Tak ada. Bid'ah itu sifat status ikut tak dikarajukan dari Nabi maka namanya bid'ah. Hukumnya tak bisa langsung jadi haram. Contoh di zaman Nabi kalau Nio Baraja datang kamu saji duduk bahalakoh duduk malingka jo guru jo Nabi. Zaman kini orang belajar apa? Pergi ke sekolah ada TK, SD, SMP, SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun ada dikarajukan Nabi begitu. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Ibadah belajar. Tapi indah mestinya haram dulu. Hati-hati. Orang hendak pabalamu kini banyak tampil jadi buya, jadi ustaz, ini kacau balamu ini. Bisa jadi bid'ah, boleh bahkan dianjurkan. Jatuh sekolah jago. Alhamdulillah Bapak Ibu, lain tak cie dua buku tentang Nabi baca, lain tak biasa dulu. Sampai pembaca buku ini ndak do basuh dia Nabi mengkhususkan setiap Jumat selesai subuh babuik pengajian dari Nabi mulai beratur. Nah dia apa sih rutin tiap Jumat nak siap subuh kan rutin nak. Saya Nabi dia dulu mengajukan orang. Baru bid'ah. Kok bid'ah? Tapi indah berarti haram atunya. Itu ya. Indah mesti kalau Nabi tidak mengarajukan langsung haram. Tak boleh itu cara balamu. Oi. Bid'ah itu tidak dikarajukan Nabi. Tidak dikarajukan Nabi. Lah, tidak dikarajukan dari Nabi, tapi hukumnya tidak bid'ah itu tidak hukum loh. Misalnya tarawih, singgung tarawih barangkali dalam Ramadan. Tidak rakaatnya loh, barang malam maksudnya itu. Sebulan Pak. Nabi itu tarawih berjamaah di musajid di malam ya Pak. Ya Pak, itu barang malam. Anu rajukan tu. Nabi tidak rajukan tu. Iyo bid'ah tapi mulia. Mulia bu. Malah sunnah. Bagus bisa bahwa bisa saja Nabi tidak mengarajukannya karena tidak butuh di zaman itu. Contoh, tak perlu di zaman Nabi pengajian rutin model orang. Sebab orang tiap hari belajar Nabi. Tak perlu rutin-rutinkan model orang. Anda di awak, lah perlu orang awak sibuk
Orang awak banyak terajuk, hanya bisa sekali seminggu apa rutin. Kalau sekali seminggu dia Jumat Merdeka, boleh. Indahnya Nabi mengarajukan, tapi kok boleh awak karajukan. Sebab awak dan banyak dalil-dalil lain yang secara umum membolehkan. Awak disuruh belajar, awak disuruh mendengar ilmu, ya itu. Tarawih, bakul Nabi tidak mengarajukan tarawih sebulan paruh. Bisa jadi karena Nabi tidak niat jadi wajib tarawih itu. Dek sayangnya Nabi ke umat 5 malam. Jadi contohkan Nabi sesudahnya pak sunnah kalau dia karajukanlah. Cuma di zaman Umar banyak nampak malik. Nggak kamu sajinya dong di rumah. Saya di rumah dah jadi sembahyang lalu saya. Amaku diputuskan di Umar bin Khattab datang kamu saji sadonya. Banyak maaf waktu saji sampai malam takbiran. Karena di orang banyak nama lih maka itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti kalimat ini penting. Indah dikarajukan di Nabi langsung harap tak boleh turun. Tak dikarajukan di Nabi awak cari bawa karajukan ini. Bagi kerajuan di orang ini alasannya wala butuh. Ada tak yang dilanggar dalam syariat? Tidak. Ada tak dalil nama dukung yang lain? Ada. Aku tidak ada masalah. Contoh maulid Nabi kuah. Ada Nabi mengarajukan? Tidak. Ada sahabat mengarajukan? Tidak. Dia tidak butuh di mereka. Mereka kenal di Nabi. Mereka belajar tentang Nabi. Mereka tahu Nabi kan itu. Nah awak indah, awak tahu. Maka diadakanlah acara maulid Nabi untuk mengenang, mengingat jawab pada. Nah ada yang dilanggar dalam syariat indah. Ada dalil yang mendukung, ada dalil yang mendukung. Awak disuruh tahu Nabi, awak disuruh belajar tentang Amaku acara-acara maulid itu mulia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walau ada beberapa tambahan catatan dan jika mau tutui kaji sebab ibu-ibu lah banyak dia dapat yang nampak aku. Balik nak kaji nak ya. Di dalam melaksanakan peringatan atau mengingatkan umat tentang Nabi Muhammad, ada beberapa keadaan atau kejadian yang tidak setuju gitu loh. Muka sulit madukan peringatan maulid aja bu, mengingatkan umat jo Nabi Muhammad kan itu tujuannya. Tapi gue acara maulid isinya konser. Aduh tidak, aduh di siku indah. Alhamdulillah di kampung ada di Jawa banyak konsernya. Gue akui, yo salah, tidak setuju ada. Sebab tujuannya jagoan mengingatkan umat tentang Nabi. Itu tidak setuju ada. Atau gue lomba-lomba, tapi lomba-lomba aku macam bau laki-laki yang perusi. Gue konser macam bau laki-laki yang perusi. Tak buka aurat segala macam. Itu tidak setuju. Itu haram, itu jelek haram. Jadi haram. Atau gue acara maulid makan-makan sebagaimana. Tiba pengajian dan datang aja. Ati bola makan masuk ada pun saja. Lain sesuai dengan kasih pertama tu, dah sesuai. Ati salah wak kritik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau nyoboi acara maulid tidak sesuai dengan tujuan awal, tidak setuju. Ya salah. Ini konser macam bola laki-laki padusi makan-makan sisinya, ya salah. Goyang-goyang joget-joget isinya, ya salah.
Tapi kalau isi peringatan maulid, mudah nado di kampung-kampung awak, wah, dibuat pengajian, diundang guru, berkumpul orang disampaikan cerita Nabi itu lahir ba'a. Lah siap itu yuk ada sedikit jamuan makan-makan keseditik itu boleh atau tidak? Boleh, karena sesuai mukaswi dan tujuan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kok penting yang mau sampaikan. Jadi boleh Ustaz, dia Ustaz tak perlu cara maulid kau. Sebab aku belajar tentang Nabi Muhammad tiap hari dah baru. Macam mana? Aku nak dia timur pengajian maulid nanti. Dah wajib dah. Siapa dia datang, nak dia datang? Silakan nanti. Tak ada masalah. Dia mungkin belajar tentang Nabi tiap hari nak cak setiap silakan lanjutkan. Tapi kalau awak jarang belajar tentang Nabi, kini dibuat acara mainkan awak tentang Nabi, tibalah awak Nabi. InsyaAllah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalih di awak kini bahwa pengajian Maulid Nabi itu ijtihad para ulama supaya awak tetap takana jona. Termasuk apa? Biko calian kalau hati harinya awal bulan Rabiul Awal, maka isi katubah beliau calian itu tentang Nabi. Kalau hari sebab itu dimanfaatkan momentum pas Rabiul Awal ialah cerita tentang Nabi. Kalau nilai hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah banyak juga rusuh nampak dia panjang nak kaji mau sampaikan, lawan suara-suara di mati lampu nampak dia maka sampai di situ saya kaji dan bisa mau sampaikan. Boleh aku ada nak bertanya.